tugas selaku penguji 1, Bapak Nugraha Priya Utama selaku penguji 2, serta Bapak Rinaldi Muniz selaku pembimbing tugas akhir kali ini. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan proses pelaksanaan tugas akhir saya dari awal sampai akhir dengan judul estimasi jarak dan kecepatan kendaraan relatif terhadap kendaraan pengamat menggunakan teknik titik hilang. Pertama-tama saya ingin menjelaskan terlebih dahulu latar belakang serta motivasi dari pelaksanaan tugas akhir ini. Sistem otomatisasi kendaraan merupakan salah satu bidang yang sedang ramai dipelajari dan dikembangkan saat ini. Salah satu tugas dalam sistem otomasi kendaraan adalah bagaimana cara sebuah sistem kendaraan mengenali lingkungan di sekitarnya. Salah satu aspek dari lingkungan ini adalah keberadaan kendaraan lain, seperti misalnya adalah keberadaan kendaraan lain serta hubungan spasial antara kendaraan yang dipasang sistem otomasi dengan kendaraan lain, misalnya seperti posisi dan kendaraan dan kecepatan. Kondisi lingkungan sekitar ini dapat digunakan untuk melakukan pengambilan keputusan oleh kendaraan yang dipasang sistem otomasi ini untuk melakukan manuver seperti berbelok, menyusul, atau menghindari rintangan. Beberapa penelitian yang berkaitan dengan pengenalan lingkungan, terutama pada pengenalan keberadaan kendaraan di sekitar kendaraan yang dipasang sistem otomasi antara lain sebagai berikut. Terdapat penelitian yang dikaji oleh Wang dan kawan-kawan yang mengembangkan sebuah metode untuk mendeteksi keberadaan sebuah kendaraan dari kendaraan pengamat, memanfaatkan fitur bayangan untuk melakukan pembangkitan hipotesis kendaraan, kemudian melakukan verifikasinya menggunakan fitur objek kendaraan dan melakukan klasifikasi menggunakan model SVM. Kemudian setelah itu dilakukan estimasi jarak kendaraan dari kendaraan pengamat berdasarkan posisi kendaraan terhadap titik hilang pada jalan. Salah satu keterbatasan dari metode ini adalah yang pertama tidak melakukan pelacakan terhadap kendaraan, sehingga perlu dilakukan deteksi proses deteksi kendaraan untuk setiap frame-nya. Kemudian pengukuran kecepatan kendaraan belum dilakukan. Terdapat beberapa metode lain yang mendahului metode Wang dan kawan-kawan. Yang pertama adalah Wang dan kawan-kawan pada tahun 2012 yang melakukan deteksi kendaraan menggunakan fitur bayangan dengan cara mengekstraksi fitur bayangan tersebut menggunakan proses pengembangan serta morphological processing. Kemudian dari Kim dan kawan-kawan melakukan estimasi jarak kendaraan berdasarkan posisi kendaraan pada citra serta lebar dari kendaraan yang diukur dari citra tersebut. Rumusan masalah yang digunakan ke dalam pelaksanaan tugas akhir ini itu pertama, bagaimana cara mendeteksi dan melacak kendaraan di depan kendaraan pengamat, bagaimana cara mengestimasi jarak kendaraan kreatif terhadap kendaraan pengamat menggunakan titik hilang. Kemudian tujuan dari pelaksanaan tugas akhir ini adalah yang pertama, mengembangkan dan menguji teknik deteksi dan pelacakan kendaraan di depan kendaraan pengamat, serta mengembangkan dan menguji sistem untuk estimasi jarak dan kecepatan kendaraan relatif terhadap kendaraan pengamat. Untuk batasan masalah, yang pertama adalah sistem digunakan dalam lingkungan jalan bebas hambatan dengan kondisi pencahayaan yang seragam. Kemudian lingkungan jalan relatif lurus. Kemudian citra diambil menggunakan kamera yang dipasang pada dashboard kendaraan. Kemudian kecepatan yang diukur merupakan kecepatan relatif terhadap kendaraan pengamat dan bukan kecepatan kendaraan terhadap jalan. Metodologi yang digunakan dalam pelaksanaan tugas akhir ini yang pertama adalah melakukan studi literatur untuk mendapatkan informasi-informasi yang relevan terhadap masalah yang diselesaikan. Kemudian dilakukan analisis masalah, kemudian dilakukan pelacakan desain dan arsitektur sistem, kemudian melakukan pengumpulan data, kemudian implementasi sistem yang sesuai dengan hasil rancangan sistem yang dilakukan pada tahap sebelumnya, kemudian melakukan pengujian dan evaluasi sistem dasar yang sudah diimplementasi. Berikut adalah beberapa teori yang penting dalam pelaksanaan tugas akhir ini. Yang pertama adalah konsep titik hilang. Di dalam sebuah ruangan 3 dimensi, jika terdapat beberapa kumpulan garis yang lurus dan sejajar, jika
garis-garis ini diproyeksikan ke dalam sebuah citra menggunakan perspektif, maka akan terlihat pada citra tersebut garis-garis itu akan berpotongan atau bertemu pada suatu titik. Titik ini dinamakan dengan titik hilang. Misal sebagai contoh, pada jalan, batas-batas jalan seperti median, marka jalan dan sebagainya adalah lurus dan saling sejajar, sehingga ketika diproyeksikan maka akan terlihat bertemu pada satu titik hilang yang ditandai dengan titik ini. Salah satu teorema yang terkait dengan konsep titik hilang serta secara umum proyeksi perspektif adalah sebagai berikut. Misalkan terdapat dua buah objek dengan ukuran yang sama, misalnya garis dengan panjang L, kemudian memiliki jarak terhadap sebuah pengamat seperti kamera atau yang lain yang memiliki jarak yang berbeda. Maka ketika diproyeksikan ke dalam sebuah citra perspektif, maka akan dihasilkan kedua citra objek yang memiliki ukuran yang berbeda. Ukuran ini yaitu proporsional secara inverse terhadap jarak objek dari pengamat, atau dengan kata lain, semakin jauh sebuah objek dari pengamat, maka pada citra akan terlihat bahwa objek itu akan semakin kecil. Berikut adalah rancangan solusi yang dikembangkan dalam pelaksanaan tugas akhir ini. Pertama, melakukan analisis dari masalah terutama pada data masukannya. Sistem menerima sebuah data masukan berupa sebuah sequence data atau video dari kondisi jalan atau yang diambil dari dashboard kendaraan. Terdapat beberapa fitur yang menarik yang dapat digunakan untuk melakukan tahap-tahap yang akan dijelaskan kemudian, yaitu pertama fitur batas jalan yang dapat berupa marka jalan, median, trotoar dan sebagainya. Kemudian yang kedua adalah fitur bayangan kendaraan. Fitur bayangan kendaraan yaitu daerah-daerah gelap yang berada di bagian bawah kendaraan yang memiliki nilai piksel yang lebih rendah dibandingkan dengan nilai piksel pada daerah-daerah yang lain. Berikut adalah alur kerja dari sistem secara keseluruhan. Yang pertama, sistem menerima sequence data yang akan diproses untuk setiap frame-nya. Tahap-tahapnya adalah yang pertama melakukan proses data, kemudian melakukan estimasi titik hilang dan melakukan segmentasi jalan. Kemudian terdapat dua fase yang dimana setiap frame itu diproses dalam salah satu dari dua fase, yaitu fase deteksi dan fase pelacakan. Dalam fase deteksi dilakukan deteksi kendaraan untuk memperoleh posisi-posisi kendaraan yang telah dideteksi untuk dilakukan pelacakan pada fase pelacakan. Di fase pelacakan dilakukan pembaruan posisi-posisi kendaraan ini, dan posisi-posisi kendaraan yang diperoleh serta posisi titik hilang yang telah diestimasi pada tahap sebelumnya akan digunakan untuk melakukan perhitungan jarak serta kecepatan relatif kendaraan terhadap pengamat. Proses ini akan dilakukan secara terus-menerus sampai frame terakhir. Berikut adalah detail lebih lanjutnya mengenai tahap-tahap yang telah dijelaskan pada alur sebelumnya. Yaitu yang pertama adalah tahap proses. Setelah masukan dilakukan proses dengan cara memperkecil ukuran frame citra untuk meringankan beban komputasi, lalu kemudian dilakukan transformasi warna citra menjadi grayscale. Kemudian pada tahap estimasi titik hilang jalan dilakukan beberapa tahap atau beberapa operasi. Yang pertama adalah deteksi tepi menggunakan deteksi tepi kenik untuk menghasilkan citra tepi yang akan digunakan untuk melakukan Hauff transform untuk menghasilkan garis-garis lurus yang ada dalam citra, seperti garis-garis punggung yang ada di dalam gambar kanan. Garis-garis Hauff ini akan digunakan untuk melakukan pemilihan batas-batas jalan, yaitu dengan cara memilah garis-garis Hauff ini dengan beberapa aturan, yaitu antara lain yang pertama, citra dibagi menjadi dua bagian, yaitu bagian kiri dan bagian kanan. Di bagian kiri
dilakukan penentuan jika sebuah garis pada bagian kiri citra memiliki gradien yang positif atau mengarah ke kanan atas, maka akan dipilih sebagai batas kanan citra, batas kiri citra atau batas kiri jalan. Kemudian pada setengah kanan citra maka akan dilakukan sebaliknya untuk mendapatkan batas kanan jalan. Jika nanti diperoleh batas kiri jalan yang warna biru serta batas kanan jalan yang warna merah. Kemudian akan dilakukan pemilihan kandidat titik hilang untuk frame yang sedang diproses dengan cara memilih titik di mana paling banyak jumlah garis-garis batas kiri dan kanan yang berpotongan. Itu jika pada contoh di bagian kiri itu maka dihasilkan titik yang ini yang dimana terdapat 3 buah garis batas yang berpotongan. Kemudian dari sekumpulan frame atau sebuah frame yang berurutan akan dihasilkan beberapa kandidat titik hilang yang akan digunakan untuk melakukan estimasi titik hilang yang sebenarnya. Hal ini dicapai dengan menggunakan sebuah algoritma clustering di Basecamp untuk menghasilkan cluster yang terbesar, yaitu seperti pada contohnya adalah titik-titik hijau. Kemudian dilakukan penghitungan titik berat dari cluster terbesar ini, dan titik berat ini akan dipilih sebagai titik hilang yang sebenarnya. Seperti pada gambar yang sebelah kanan itu adalah tanda plus titik hilang. Kemudian dari posisi titik hilang, kita tepi serta garis-garis batas kiri dan kanan jalan akan diperoleh hasil segmen jalan yang akan digunakan untuk proses-proses selanjutnya. Kemudian tahap selanjutnya adalah deteksi kendaraan, yaitu terdapat 2 tahap pada deteksi kendaraan, yaitu hipotesis generation dan hipotesis verification. Pada hipotesis generation dibangkitkan kandidat-kandidat atau hipotesis dari posisi-posisi kendaraan di mana daerah hipotesis ini memiliki peluang paling tinggi terdapat sebuah kendaraan di daerah tersebut. Dengan menggunakan fitur bayangan kendaraan dapat dilakukan pembangkitan hipotesis dengan cara melakukan pengambangan terhadap nilai piksel pada segmen jalan untuk menghasilkan daerah bayangan yang ada pada segmen jalan dengan menggunakan pengambangan dengan nilai ambangnya ditentukan menggunakan metode Otsu. Kemudian dilakukan morphological processing terhadap segmen-segmen bayangan yang telah diperoleh pada tahap sebelumnya. Yang pertama dilakukan erosion untuk menghilangkan noise atau draw yang ada pada segmen bayangan, seperti misalnya titik-titik yang terlalu kecil atau daerah-daerah yang terlalu sempit akan dibuang menggunakan operasi erosion. Kemudian selanjutnya daerah-daerah segmen yang tersisa akan diperkuat menggunakan operasi dilation. Kemudian dari hasil segmen-segmen yang tersisa ini akan dibagikan bounding box dari setiap segmen yang terpisah. Kemudian akan dilakukan pemilahan terhadap bounding box ini, bounding box mana yang merupakan kandidat kendaraan dan bounding box mana yang bukan merupakan kandidat kendaraan. Salah satu beberapa aturan dalam melakukan pemilahan ini antara lain, pertama, bounding box yang terlalu kecil akan dibuang, bounding box yang terlalu besar juga akan dibuang, serta bounding box yang dengan cara heuristik merupakan bagian dari dashboard, seperti misalnya pada contoh ini itu memiliki bounding box yang lebarnya hampir selebar citra, sehingga bounding box ini juga perlu dibuang, serta bagian-bagian bounding box yang ada di bawah daerah dashboard ini juga akan dibuang, sehingga nanti diperoleh dua buah kandidat pada data citra, yaitu seperti yang dilihat bisa terdapat pada 2 kotak biru yang merupakan kandidat kendaraan. Kemudian setelah itu terdapat tahap hypothesis verification, yaitu di mana dilakukan
verifikasi terhadap kandidat kendaraan untuk menentukan apakah kandidat tersebut merupakan objek kendaraan atau bukan. Hal ini dapat dilakukan dengan menggunakan klasifikasi kendaraan terhadap hipotesis kendaraan untuk mendapatkan kelas kendaraan atau non kendaraan. Klasifikasi ini menggunakan algoritma super vector machine atau SVM yang menerima input berupa feature histogram of oriented gradient atau HOG dari kendaraan atau dari hipotesis kendaraan. Karena SVM merupakan algoritma pembelajaran mesin supervised, maka perlu dilakukan pelatihan dari model SVM ini, dilakukan eksperimen, maka nanti model dengan kinerja terbaik akan digunakan dalam sistem ini. Setelah dihasilkan objek-objek kendaraan, posisinya yang setelah dilakukan verifikasi, posisi-posisi kendaraan ini akan digunakan untuk melakukan pelacakan terhadap kendaraan. Seperti pada sebelumnya terdapat dua fase, yaitu fase deteksi dan fase pelacakan. Pada fase pelacakan, setiap kendaraan yang telah dideteksi akan diberi identifier yang akan dilacak oleh sebuah instance dari pelacak kernelized correlation filter atau PC. Kemudian pada setiap frame akan dilakukan pembaruan posisi bounding box kendaraan yang sedang dilacak. Kemudian hal ini akan dilakukan untuk beberapa frame sampai fase deteksi yang selanjutnya, yaitu pada fase deteksi ini akan diperoleh hasil deteksi yang baru dan perlu ditentukan apakah hasil deteksi ini merupakan bagian dari kendaraan baru atau merupakan kendaraan yang sudah dilacak sebelumnya. Untuk hal ini dicapai dengan cara menentukan apakah bounding box dari hasil deteksi ini menyerupai bounding box dari objek kendaraan yang sedang dilacak. Oleh karena itu, algoritma yang cukup baik yang tepat untuk melakukan penentuan ini adalah algoritma pembelajaran mesin neural network terhadap bounding box dari kendaraan yang dilacak serta kendaraan yang dideteksi. Setelah diperoleh posisi-posisi kendaraan yang sedang dilacak, akan dilakukan pengukuran jarak dan kecepatan dari kendaraan. Yang pertama, pengukuran jarak. Pengukuran jarak dilakukan dengan berdasarkan posisi bounding box dari kendaraan, terutama tepi bawah dari bounding box, terhadap posisi titik hilang. Berdasarkan teorema yang dijelaskan sebelumnya, bahwa semakin jauh objek terhadap pengamat, maka semakin kecil objek tersebut terlihat pada citra. Atau pada kasus ini, objek yang kendaraan yang semakin kecil akan semakin dekat pada titik hilang, sehingga objek tersebut jika semakin dekat pada titik hilang maka akan semakin jauh pada citra, semakin jauh dari pengamat. Kemudian setelah didapatkan jarak dari hasil perhitungan tadi, akan dilakukan perhitungan kecepatan terhadap kendaraan dengan cara mengumpulkan beberapa sampel dari beberapa frame sebelumnya, jadi sampel jarak, kemudian dilakukan regresi linear terhadap kumpulan data jarak tersebut untuk menghasilkan fungsi linear jarak terhadap waktu, yaitu seperti dapat dilihat pada persamaan tersebut, persamaan yang di kanan bawah. Maka koefisien dari persamaan linear ini adalah kecepatan relatif dari kendaraan terhadap pengamat. Berikutnya adalah implementasi dari sistem serta pengujian. Sistem diimplementasikan menggunakan bahasa pemrograman Python dengan pustaka NumPy, OpenCV, Pandas, Pickle, dan Scikit-learn. Kemudian sistem yang dikembangkan merupakan prototipe yang menerima sebuah video masukan offline, atau dengan kata lain, video ini direkam di sebelumnya untuk nanti dimasukkan ke dalam sistem. Kemudian terdapat dua sistem yang diimplementasi, yaitu sistem pelatihan model klasifikasi untuk melakukan latihan model SVM klasifikasi kendaraan. Lalu sistem utama yaitu sistem estimasi kecepatan kendaraan, seperti dengan detailnya adalah apa yang telah dijelaskan pada slide-slide sebelumnya. Sementara itu, untuk pelatihan model klasifikasi terdapat beberapa tahap, yaitu pertama, pelatihan ini menggunakan dataset Kitty yang mengandung beberapa citra dari kondisi jalan.
seperti dan objek-objeknya. Kemudian di tahap-tahap dari pelatihan ini yaitu pertama membaca pasangan citra dan label dari dataset citra ini, kemudian dilakukan proses citra untuk menghasilkan pasangan citra objek dengan label. Labelnya ini adalah label kendaraan atau non kendaraan. Kemudian dilakukan ekstraksi fitur hop dari citra objek untuk menghasilkan pasangan fitur hop dan label untuk digunakan dalam pelatihan model SVM. Sebelumnya data set ini juga bisa menjadi data latih dan data uji untuk kemudian dilakukan pengujian pada kinerja model. Setelah itu dilakukan eksperimen juga untuk mendapatkan model terbaik dengan cara mengatur parameter model SVM sehingga nanti model yang memiliki kinerja terbaik akan dipilih untuk digunakan pada sistem utama. Berikutnya adalah demo dari sistem yang telah dikembangkan. Berikut adalah data masukan dari yang akan digunakan untuk proses estimasi kecepatan. Bisa dilihat bahwa ini adalah kondisi pada jalan tol pada siang hari. Langsung saja kemudian video ini akan dimasukkan ke dalam sistem. Sistem akan langsung melakukan prosesan untuk deteksi kendaraan, kemudian melakukan pelacakan serta melakukan perhitungan dari jarak kendaraan terhadap pengamat serta kecepatan relatif kendaraan terhadap pengamat. Setelah prosesnya selesai, bisa dilihat bahwa beberapa metrik seperti waktu proses untuk setiap tahapnya bisa dilihat, kemudian outputnya bisa diputar dengan bisa dilihat bahwa objek kendaraan yang depan ini terdeteksi dengan ID 0, jaraknya 10 meter dengan kecepatannya adalah kecepatan relatif terhadap pengamat adalah negatif 1,1 km/jam. Kemudian dideteksi lagi kendaraan yang lain. Jika misalnya terhalang objek kendaraannya terhalang, maka pelacakan terhadap kendaraan itu dibatalkan. Ini nanti ketika objeknya muncul lagi itu akan diberi ID yang berbeda. Dan ini juga bisa dilihat bahwa titik hilangnya ada di puncak segitiga, kemudian sisi-sisinya adalah batas jalan yang diestimasi. Itu adalah demo dari sistem yang telah dikembangkan. Berikutnya adalah pengujian dari sistem yang telah diimplementasikan serta evaluasi. Pertama, dilakukan pengujian terhadap kinerja model klasifikasi kendaraan, yaitu model SVM yang telah dilatih dengan cara menghitung metrik dari kinerja model SVM, yaitu dengan metrik conversion matrix, akurasi, precision, recall, dan advance score. Kemudian dilakukan eksperimen dalam pelatihan SVM ini, yaitu dengan mengatur parameter fungsi kernel menggunakan fungsi linear dan FVF.
Kemudian fungsi C atau nilai C itu yang merupakan inverse dari parameter regularization dengan nilai 1, 10, dan 100. Model yang terbaik dihasilkan bahwa model ini memiliki kernel RBF serta nilai C-nya 100 serta memiliki metrik F1 score-nya sebesar 0,92. Kemudian selain itu juga dilakukan kinerja deteksi kendaraan sistem utama, yaitu pada hasil deteksi yang dilakukan pada sistem yang dijalankan pada video masukan, dilakukan pembandingan antara video hasil deteksi dengan ground truth dari hasil observasi pada 9 buah video uji. Di antara 9 video uji ini 4 video merekam kondisi jalan yang sesuai dengan batasan masalah sebelumnya, yaitu jalan bebas hambatan dengan pencahayaan yang seragam. Kemudian 5 pada kondisi lain untuk melakukan analisis apakah bagaimana sistem ini bekerja pada kondisi yang tidak ideal. Kemudian dilakukan perhitungan metrik dari kinerja sistem deteksi ini, yaitu menggunakan recall score dan precision score yang membutuhkan parameter true positif dan false positif. Jadi hasil deteksi kendaraan dihasilkan bahwa pada kondisi yang sesuai batasan seperti jalan tol pada siang hari dengan cahaya yang baik, akan dihasilkan bahwa nilai recall dan precision itu lebih baik dibandingkan dengan kondisi dibandingkan pada kinerja dengan video masukan pada kondisi yang lain. Salah satu analisis dari deteksi kendaraan pada keadaan non ideal adalah pada kondisi malam hari. Pada kondisi malam hari terdapat pencahayaan yang tidak kurang baik atau tidak seragam. Salah satunya misalnya bayangan kendaraan itu dapat disinari oleh sumber cahaya lain seperti misalnya cahaya bagian lampu kendaraan atau lampu penerangan jalan, sehingga bayangan kendaraan ini mungkin terdapat kemungkinan nilai pikselnya lebih tinggi dibandingkan nilai piksel pada daerah-daerah yang lain, sehingga pada hasil segmentasinya ini daerah-daerah bayangan dari kendaraan bus di depannya itu tidak terdeteksi. Setelah itu dilakukan pengujian kecepatan sistem dengan cara mengukur hasil waktu proses dari setiap frame-nya. Dihasilkan bahwa nilai FPS dari prosesnya ada 38,481, sehingga dapat dilakukan jika diimplementasikan secara dalam dunia nyata dapat dicapai sistem yang real time. Kemudian salah satu kondisi yang non ideal lagi adalah pada kondisi jalan macet, dihasilkan bahwa tidak ada garis-garis batas jalan yang dapat dideteksi karena tidak terlihat atau terhalang oleh kendaraan, sehingga tidak dapat dilakukan estimasi titik hilang. Kesimpulannya adalah yang pertama adalah melakukan prototipe solusi dapat mendeteksi kendaraan menggunakan keterbayangan kendaraan sebagai kandidat, serta dengan pendekatan pembelajaran mesin SVM dengan fitur hop dari kendaraan untuk melakukan verifikasi kendaraan. Kinerja dari model SVM-nya itu sendiri yaitu pada F1 score-nya adalah 0,992, serta untuk kinerja sistem deteksinya yaitu recall score adalah 0,832 pada jalan bebas hambatan dan 0,617 pada video secara keseluruhan. Kemudian prototipe solusi juga melakukan estimasi jarak dan kecepatan kendaraan relatif terhadap pengamat menggunakan titik hilang atau dengan pertimbangan posisi kendaraan terhadap posisi titik hilang dan bawah kita. Kemudian kecepatan relatif ini akan diukur dari sekuens nilai jarak kendaraan menggunakan regresi linear, dan keseluruhan proses ini memiliki kecepatan sebesar 38,481 fps. Sekian dari pemaparan pelaksanaan tugas akhir dari awal sampai akhir. Terima kasih. Jika panitia ada pertanyaan bisa diajukan.